Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, senang sekali kita bisa berjumpa dan saya berharap kasih dan kesetiaan Tuhan nyata atas kita. Bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita akan masuk pada bagian akhir dari buah roh, yaitu yang ke-9 tentang penguasaan diri. Buah roh ke-9 tentang penguasaan diri. Semoga ini nanti menjadi berkat buat kita dan kita menghayati kasih dan kesetiaan Tuhan, sehingga kita mampu untuk hidup sebagai orang yang dewasa, yang mampu untuk melakukan penguasaan diri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penguasaan diri dalam bahasa Yunani disebut di Galatia 5, 22-23, buah roh. Ini buah roh yang terakhir, yang ke-9, dengan menggunakan istilah ekkrateia, yang mengatasi, yang menguasai, yang mengatur, yang memimpin. Penguasaan diri, mengatur diri, menguasai diri. Saudara, ini kelihatannya mudah diucap, tapi sebetulnya ini juga tidak mudah untuk dilakukan. Dahulu kala ada seorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di bangsanya, sehingga bangsanya yang dijajah, yang ditindas bisa lepas. Dan dia menjadi pemimpin di situ. Luar biasa, bagus. Tapi ada masalah. Pemimpin yang perkasa, bahkan yang sakti, menurut cerita, dia itu bisa sendirian, itu bisa mengalahkan ribuan orang, karena tenaganya yang luar biasa. Masalahnya adalah keperkasaan ototnya tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menguasai diri. Sehingga ada cerita pemimpin yang hebat ini kemudian melalui seorang perempuan cantik yang sudah disiapkan, maka pemimpin ini akhirnya jatuh cinta dan dia dikuasai oleh kekasihnya itu. Sampai, saudara, dalam proses panjang, sampai suatu saat si istri itu diminta untuk bertanya, apa rahasianya sang pemimpin itu kok punya kekuatan dan kesaktian yang hebat. Dengan penuh kelihayan, kecermatan, kepandaian, bujuk rayu, maka si pemimpin ini akhirnya membocorkan rahasianya. Dia mengatakan bahwa aku menjadi sakti, aku menjadi kuat karena aku punya rambut yang panjang. Kekuatanku pada rambutku. Kalau rambutku itu dipotong, aku tidak punya kekuatan. Tapi ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Nah, saudara, perempuan ini membocorkan rahasia itu kepada musuhnya. Dan ketika dia tertidur, dipotongnya rambutnya. Dan kemudian si perempuan ini berteriak, musuhmu datang. Dan dia bangkit, tapi ternyata rambutnya sudah tidak seperti kemarin, sudah dipotong. Dan ternyata memang dia tidak punya lagi kekuatan. Dia menjadi orang biasa yang tidak memiliki kekuatan super. Dan dia ditangkap, dan dia dirantai, dan dia dibawa, bahkan dia disiksa. Menurut cerita, bahkan dia dicukil matanya.
Saudara, saya sedang cerita tentang seorang pemimpin yang namanya Simpson atau Samson, dan perempuan yang menjadi kekasihnya yang mengkhianati dia namanya Delilah. Saudara tahu betapa berbahayanya kalau kita tidak mampu menguasai diri. Hancur reputasi, hancur diri, visinya juga hancur, bahkan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan juga hancur. Penguasaan diri menjadi begitu penting. Saudara, mari kita membaca bagian dari Alkitab tentang penguasaan diri. Bagian pertama dari Perjanjian Lama, dari Amsal 25. Amsal 25 ayat 28. Saya ulangi, Amsal 25 ayat 28. Ini kesaksian dari Amsal yang demikian sabdanya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya ulang baca. Orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, saya beritahu bahwa konteksnya adalah dulu yang namanya kota itu selalu dipagari dengan benteng, pagar keliling, tembok tinggi, sehingga pada jam tertentu gerbang dibuka, pada jam tertentu gerbang ditutup, bahkan pada saat tertentu gerbang tidak dibuka, dijaga ketat. Misalnya peperangan antar kota. Orang yang tidak dapat menahan diri, tidak dapat menguasai diri, tidak punya self control, seperti kota yang tidak ada temboknya. Artinya apa? Lemah, gampang dijarah raya, gampang dimasuki musuh, gampang ditundukkan, hancur. Ini Amsal. Oleh sebab itu, betapa pentingnya sekali lagi buah roh ke-9, pengendalian diri. Satu ayat lagi, Perjanjian Baru, dari Titus pasal 1, Titus pasal 1 ayatnya ke-7 dan ke-8. Titus 1 ayatnya ke-7 dan ke-8. Yang demikian sabda Tuhan. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh. Yang terakhir, dapat menguasai diri. Suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Syarat menjadi pemimpin di jemaat, tapi juga pemimpin umum, adalah dapat menguasai diri.
Kalau tidak, itu akan membahayakan. Tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga semua. Maka harus dapat menguasai diri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga akan berantakan, suami istri akan punya masalah besar kalau di situ tidak ada penguasaan diri. Sebuah instansi akan ada banyak masalah kalau di situ baik pemimpin, atasan, bawahan, dan staf tidak ada penguasaan diri. Bahkan di masyarakat pun di dalam sebuah negara akan jadi persoalan besar kalau tidak ada penguasaan diri. Oleh sebab itu, ya, mari belajar dari firman Tuhan. Galatia 5:22-23 tentang buah roh 9 itu, dan yang ke-9 adalah tentang penguasaan diri. Saya percaya kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh dan berserah dan berupaya di dalam penyertaan Tuhan, kita akan mampu untuk melakukan dan memiliki penguasaan diri. Semoga Tuhan memberkati, dan bersama-sama mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Tuhan, berkatilah agar kami memiliki roh penguasaan diri. Buah roh yang ke-9 yang ternyata sangat penting juga. Semoga pemimpin-pemimpin kami di pemerintahan diberi karunia ini. Semoga pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin agama, bahkan di dalam keluarga kami pun diberi kemampuan ini, roh penguasaan diri. Semoga hamba-Mu dan kami semua yang mengikuti program ini dikaruniai roh penguasaan diri. Di tengah masalah, di tengah berbagai pergumulan, kesulitan, persoalan, di masa pandemi, diikuti dengan banyaknya persoalan, termasuk di bidang ekonomi. Semoga kami tetap mampu menguasai diri. Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang berupaya, tetapi juga tunduk pada pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk melakukan penguasaan diri dengan baik. Berkati anak-anak muda, generasi penerus, anak-anak kami, supaya dari muda mereka pun belajar untuk penguasaan diri, membagi waktu dengan baik, belajar dan melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab, membuat perencanaan dan meraih masa depan di dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan kepadamu, ya Allah, di dalam penyelamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.